Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom Majelis Zikir Marifatullah Jakarta, dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah kita berbagi wawasan dan ilmu demi meningkatnya dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenal Allah, Allah telah menghalalkan sebagai wasilah untuk mengenalnya adalah diri. Sebagaimana yang telah kita pahami, pengenalan diri yang sangat tidak berantara, tidak berjarak, jauh tiada antaranya, dekat tidak bersentuhan, adalah diri yang ihsan, seperti mana yang telah pernah kita kaji. Tapi bagaimana kodrat dari diri ihsan tersebut sehingga diri itu dinamakan kehambaan oleh Allah? Kalaulah Allah mengatakan sebuah kehambaan, tentunya tidak terlepas dari dirinya sendiri yang berkodratkan sebagai hamba. Kenapa dihambakan oleh Allah namanya? Karena Allah tidak bisa menjadikan sesuatu yang bersekutu dengannya. Tapi kalau kehambaan dirinya, itu bukan artinya persekutuan dengannya. Kenapa? Karena wujudnya sendiri yang dijadikan sebuah diri. Di dalam marwah ketuhanan yang ditampilkan oleh ihsan yang bernama Allah adalah selalu salah satu diri yang bersifat batiniah oleh Allah. Allah menata ketuhanan dirinya dari penataan ihsan bertajali kepada sekalian alam. Inilah yang dikatakan aku di dalam aku. Apa yang dimaksud aku di dalam aku? Inilah dua jiwa dengan satu tubuh itu. Aku yang dimaksud diri ihsan adalah batinnya Allah. Mana
bukti tajalli dari batinnya Allah yang menjadi Tuhan sekalian alam. Kita lihat seperti wujud keakuan Allah yang menjadi nahu pada ihsan. Kita percontohkan seperti solat. Kalau kita sudah tahu ihsan itu adalah diri sifat bagi Allah, maka di dalam pelaksanaan seperti solat, mengeluarkan isyarat-isyarat untuk kita berpikir bagaimana mendapatkan tauhid diri kepada Tuhan. Semua gerakan-gerakan solat itu adalah suatu pertanda, suatu isyarat. Kita lihat bagaimana diri ihsan yang halus seperti ini. Kita lihat alam pertama yang dijadikan Tuhan adalah nur. Disebut dengan nur Muhammad. Itu alam pertama. Nur memberikan kehidupan kepada semua alam. Nur menghimpun kehidupan semua alam. Kenapa? Nur ini memiliki sebuah wujud yang disebut ruh. Ruh yang berasal dari nur, dia menghimpun 7 sifat dari batin. Akhirnya terjadilah hayatnya Allah, kehidupan Allah, dengan dia menghimpun 7 sifat. Apa yang dia simpun? Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu yang dihimpun oleh ruh daripada nur tadi disebut ruhi. Maka dihimpunnya suatu 7 kodrat alam sifat. 7 sifat Allah dihimpun oleh ruhi yang ada di dalam nur tersebut, sehingga menjadilah sebuah kodrat kehidupan Allah bernama zat. Itu yang dikatakan nurullah. Maka di dalam perjalanan tersebut, nurullah adalah kehidupan batin bagi Allah, yang mana batin Allah ini disebut dengan bi alaihim, menjadi sebuah diri setelah ruhi mengambil 7 sifat kepada zatnya Allah. Maka terjadilah kehidupan zat. Tetapi kodrat yang terjadi sebagai sebuah diri tersebut adalah berupa sebuah sifat, belum memiliki maujud apapun. Inilah wujudnya yang dikatakan dengan bat diri ihsan. Diri ihsan adalah sumber ruhul azoma, sumber segala kehidupan. Maka dari itu, dikala keakuan Allah pada Rabbil Alamin disebut dengan na,
menatap maujud zahir dari tataan yang sampaikan tadi. Alam nur memiliki ruhi, menghimpun 7 sifat, dan 7 sifat inilah yang menghadirkan zatnya Allah, sehingga terjadilah kehidupan batin yang tidak terlihat. Kodrat dari ihsan tadi. Dan itu adalah batang tubuh daripada syarih Allah, tempat semua dijadikan, asal daripada semua dijadikan. Inilah keakuan Allah pada sifat. Maka kita lihat kembali bagaimana dengan yang dilihat. Kalau tadi kodrat yang melihat atau menyaksikan, bagaimana dengan yang dilihat adalah dohirnya dari perjalanan diri batin tadi. Kalau memang diri batin itu melihat dohirnya sendiri, zat awal jadi batin yang terlihat, adakah bedanya dengan yang tidak terlihat tadi? Perbedaannya hanya terlihat. Batin yang dikatakan ihsan, yang dikatakan batin bi'alaihim, batin berwujud diri, melihat ta'alaihim, batin Tuhan berwujud diri. Artinya keakuan Allah pada diri ketuhanannya dan keakuan Allah pada diri kehambaannya, ini yang dikatakan aku di dalam aku. Aku di dalam aku. Karena aku di dalam aku, satu bersifat akunya, golongan sifat. Yang kedua akunya adalah kodratnya zat. Aku pertama kodratnya sifat. Maka dikatakan aku bergolongan sifat bernama na, dan aku bergolongan zat bernama hu. Nahu, na juga aku artinya, hu juga aku, cuma satu kodratnya sifat dan satu kodratnya zat. Inilah yang dikatakan diri yang melihat dan diri yang terlihat. Aku di dalam aku. Berarti kalau kita melaksanakan ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah melalui proses nama, keumatan, kehambaan dan ketuhanan dalam satu kalam Allah, maka kita mulai mendapatkan wasilah yang dihalalkan adalah naf, ia berupa diri, tapi nafnya adalah syahu, diriku sendiri. Maka kalau kita lihat isyarat sholat dengan diri ihsan, Allahu Akbar, ini isyarat di dalam rahasia ketuhanan. Diri yang halus itu melihat kepada suatu diri yang maujud, diri sifat batin terlihat. Allahu Akbar, maka batinnya
mendatangi diri maujud yang nyata. Setelah kita melihat wujud yang nyata, inilah diri yang harus ditiadakan. Setelah kita melihat diri yang tidak nyata, itulah diri yang dinyatakan. Ditiadakan, dinyatakan. Nafis, isbat. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi dengan kita sudah memahami nilai-nilai rohani, seperti kita melihat anak tangga. Karena ilmu tauhid adalah titian diri menjadi titian Allah sebagai jembatan yang tersirat. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah siratal mustaqimnya. Ihdinas, yaitu diri, ihdin bertajali, nas keumatan, mutakin di dalam rahasia, satu rahasia. Jadi dengan adanya ada dan tiada, ada jasad terlihat tapi tiadalah umat dalam kodrat, dan tiadalah terlihat di dalam diri, maka adalah Tuhan yang berkodrat. Ini dibutuhkan iman tauhid yang sangat kuat. Orang yang selama hidupnya banyak mengalami sifat ragu-ragu dan takut, was-was, maka dalam perjalanan tauhid ilahiyah ini adalah benturan atau suatu sikap yang harus dirubah. Kalau ada hal-hal yang bersifat lemah di dalam keimanan, itu harus dirubah. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, perjalanan rohani kepada tingkat ihsan sangat menelan suatu energi diri di dalam mengamalkannya. Makanya wajah-wajah orang yang mengamalkan jalan Tuhan itu selalu bercahaya. Kenapa? Kita ingat, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu, disimpulkan menjadi arti orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Dan orang yang akan mengenal Tuhan, maka fanalah dia. Orang yang mengenal diri dan dia akan mengenal Tuhannya. Tapi orang yang malah mengenal Tuhan, maka fanalah dirinya. Fana itulah diri. Diri rahasia yang disebut diri fana. Tidak ada lagi dirinya di situ. Maka dari itu para hadirin dan jamaah sekalian, di dalam menetapkan ma'rifatullah ini perlu pengukuhan yang sangat kuat. Seperti yang pernah saya sampaikan, Tuhan tidak bisa dikaji, tapi setelah dikenal, maka kukuhkanlah menjadi Tuhanmu. Kenapa? Makna dari ilahin nas inilah yang dikatakan hamba. Kalau Allah ditanya siapa engkau, dia menjawab hamba Allah. Tapi kalau ke hambanya ditanya sifat keumatannya, siapakah engkau? Hamba Allah. Jawabannya sama, kodratnya berbeda. Nah, di dalam menjalankan ilmu tauhid iman, tangganya adalah diri. Kalau saya tanya tangga sebanyak itu tangga menaiki rumah, tangga mana yang sebenar-benar tangga?
Jawabannya adalah semuanya. Semuanya adalah tangga. Artinya, dimanapun kamu berprasangka, disitulah Tuhanmu. Tinggal lagi kita berpikir, kalau kita berprasangka di tangga pertama, maka belum terangkat derajatnya, nilainya masih di bawah. Kalau berprasangka di tangga kedua, di tangga 3, 4, 5, 6, maka semakin tinggi prasangkamu terhadap diri yang maujud dari wujudnya Tuhan. Lemah pencarianmu membuatkan prasangkamu semakin merendah. Maka diwajibkan seseorang memperjalankan rohaninya pada setiap pengkajian Tuhan. Bukan hanya sebatas tahu, tapi harus dilalui, diimani, diyakini, dirasakan, dan dialami. Itulah yang dikatakan sifat Rabbani, diri yang menguasai. Kita lihat sebuah batin yang terlihat di dalam kekosongan diri ihsan. Dan diri ihsan adalah batinnya Allah, sir yang berkekuatan sifat, yang berasal dari sifat bagi Allah. Makanya setelah sifat bagi Allah, memahami hakikat dari zat yang terlihat tadi, maka wahyu akan menjawab, la qadratin fil jazati alal adam. Kalau kamu melihat itu jasad, sesungguhnya itu adalah Adam. La qadrati fi ruhi wal Muhammadun. Kamu kelihat bagaimana wujud dan bentuknya itu, sesungguhnya engkau telah melihat Muhammad. La qadrati fi ruhi ilallah. Dan apabila engkau melihat dia hidup, itu bukan hidup, tetapi hayatnya Allah. Harus ada iktikat sebuah mata dan pandangan menetapkan kalam-kalam yang melihat tadi. Yang dilihat, kita harus mampu berprasangka kepada itu, bukan kita melihat diri kita. Insya Allah, aku yang melihat batinku, dan aku juga yang terlihat batinku. Inilah yang dikatakan aku di dalam aku. Insya Allah, dengan kita memahami aku adalah aku, maka berhentilah untuk merubah kodrat Tuhan menjadi kodrat kemanusiaan. Yang ada hanya kodrat kehambaannya sendiri kepada wujudnya sendiri. Kalau dilihat sejarah kodrat Muhammad, jasad ini di luar. Tapi kalau dilihat dari kodratnya Tuhan, jasad ini di dalam. Yang di luar adalah batinnya, yaitu bi'alaihim, yaitu batin Tuhan yang berwujud diri. Tapi kalau dilihat ke dalam, itulah ta'alaihim, sesungguhnya itu adalah Tuhan yang sedang beribadah, Tuhan yang bisa beribadah, karena dia zahir pada tempat yang hakikat, batin pada tempat yang syariat. InsyaAllah, mudah-mudahan iman tauhid ilahiyah kita semakin meningkat untuk mencapai
prasangka dan martabat kedudukan diri di mata Allah. Bagi jemaah yang ingin, hadirin dan hadirat yang ingin mendapatkan tuntunan tauhid ilahiyah, memperjalankan rohani, maka silakan mendaftarkan diri. Di layar deskripsi telepon HP YouTube Buya Pasaman Timur, nomor telepon di situ. Silakan menghubungi petugas penerimaan murid. Insya Allah dengan tayangan 1 minggu sekali live pada grup-grup pengajian, setelah dibayar maka kita akan mendapatkan pelayanan pengajian tauhid ma'rifatullah dengan YouTube Buya Pasaman Timur, insyaallah. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.